Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandri Zamira Rafa dengan P27830212209 dari STR Teknologi Laboratorium Medis semester 5. Di sini saya akan memaparkan cara penggunaan alat apar CO2. Berikut adalah untuk penggunaan alat apar. Yang pertama, tarik kunci pengaman ke atas, lalu pegang ujung selang, kemudian tarik tuas, kemudian kibaskan ujung selang kepada sumber api sampai padam. Seperti yang diketahui, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan penyebabnya bisa sangat tidak terduga. Kebakaran dalam laboratorium dapat terjadi kapan saja secara tidak terduga, walaupun sudah pada peralatan tersebut berhati-hati saat menggunakannya dan pada perlengkapan penyebab terjadinya kebakaran di dalam laboratorium. Nyala api, baik kecil maupun besar, yang terjadi pada tempat yang tidak diinginkan dan menimbulkan dengan kondisi seperti ini. Pada kebakaran yang ditimbulkan oleh api tidak dapat dikendalikan dan berada di luar kemauan masyarakat. Pada dampak bahaya kebakaran disebabkan oleh nyala api yang tidak terkendali atau kejadian kebakaran yang tidak terkendali sehingga bisa membahayakan dalam keselamatan jiwa dan harta benda. Untuk mengurangi kerugian akibat kebakaran, laboratorium harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang aktif dan pasif dengan kelengkapan penyelamatan yang lengkap untuk menciptakan kondisi yang aman kebakaran pada laboratorium dan sekitarnya. Seperti contohnya diawali dengan kegiatan praktikum dengan memanaskan cairan di suatu tabung reaksi dan mengapitnya dengan alat untuk dipanaskan langsung di atas api spiritus. Lalu tidak sengaja pada lampu spiritus tersebut tersentuh dan jatuh dan mengakibatkan terkena tangan pada luka bakar tersebut. Dan untuk alat yang digunakan adalah lap sakbet, sebuah lap sakbet yang basah yang dibasahi dengan air sedikit untuk memadamkan api spiritus tersebut dengan cara meletakkan di atasnya langsung di atasnya api spiritus tersebut yang jatuh. Kemudian pada korban yang tangannya terkena luka bakar, api spiritus tersebut diberikan sebuah obat salep dan mengoleskannya kepada luka bakar tersebut. Pentingnya menggunakan sarung tangan pada saat kegiatan di dalam laboratorium. Ada juga solusi di saat terjadi kebakaran, yaitu adalah tidak untuk merasa panik, segera memadamkan api, lalu selamatkan pada korban sesuai dengan SOP yang ada tersedia. Lalu yang kedua, adanya asap api atau adanya konsleting listrik di dalam laboratorium. Di saat melakukan kegiatan praktikum terdengar adanya suara konsleting listrik dan asap api. Maka dari itu bisa dilakukan caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan mengatasi dengan cara matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Lalu yang kedua adalah memindahkan alat atau bahan yang mudah terbakar. Lalu yang ketiga adalah menyelamatkan sebuah dokumen yang penting. Yang keempat adalah segera jauhi sumber kebakaran dan tetap tenang dan tidak panik. Yang kelima adalah lalu memberikan informasi kepada orang lain jika ada kebakaran dan segera mengevakuasi. Caranya bisa dengan menggunakan alarm kebakaran. Lalu yang keenam adalah mencoba mematikan api dengan menggunakan tabung pemadam dan alat pemadam kebakaran yang lainnya. Dan yang ketujuh adalah kalau api semakin melebar, segera menelepon pemadam kebakaran yang terkait. Lalu yang pada poin ke-8 adalah semprotkan alat pemadam api kebakaran tersebut kepada lokasi yang terkait. Lalu pada poin yang ke-9 adalah segera menuju ke tangga darurat dengan mengikuti jalur evakuasi dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak lari, tidak untuk menggunakan lift dan tidak berbalik arah. Lalu pada poin yang terakhir adalah poin yang ke-10 adalah segera menuju ke titik kumpul untuk menunggu instruksi yang selanjutnya. Nah, sekian dari pemaparan saya terkait penggunaan alat untuk mencegah dan mengatasi kebakaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.